Perkenalkan, nama saya Laksana Theo Christian Sembiring. NPM saya 220320018. Jurus kelas Agribisnis A. Jadi di sini saya akan membacakan judul dampak globalisasi terhadap organisasi. Latar belakang yaitu globalisasi adalah proses integrasi nasional yang terjadi karena pertukaran perdagangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau independensi aktivitas ekonomi budaya. Istilah globalisasi semakin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an dan lebih sering lagi sejak pertengahan 1990-an. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional IMF mengidentifikasi 4 aspek dari dasar globalisasi: perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan. Selain itu, tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi air dan udara, lintas perbatasan, dan pemancingan berlebihan dari lautan juga ada hubungannya dengan globalisasi. Proses globalisasi dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi, sumber daya, sosial, budaya, dan lingkungan alam. Kata organisasi yaitu berasal dari Yunani, yakni organon atau alat. Dalam lingkup ilmu sosial, organisasi dipelajari sebagai objek penelitian oleh antara lain ilmu sosiologi, ekonomi, politik, psikologi, antropologi, sejarah, dan manajemen. Dalam ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi, perilaku organisasi, dan analisis organisasi. Dalam berorganisasi, setiap individu dapat berinteraksi dengan sesama struktur yang terkait, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung, kepada organisasi yang mereka pilih. Agar dapat berinteraksi secara efektif, setiap individu bisa berpartisipasi pada organisasi yang bersangkutan. Dengan berpartisipasi, setiap individu dapat lebih mengetahui hal-hal yang apa saja yang harus dilakukan. Pada era globalisasi merupakan era tantangan besar yang harus dihadapi oleh organisasi, karena perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan menyebabkan munculnya para pesaing baru yang akan meningkatkan persaingan antar organisasi. Organisasi dituntut untuk dapat beradaptasi dan bergerak cepat dengan perubahan. Dalam menghadapi persaingan, teknologi yang canggih saja tidak cukup untuk membantu organisasi dalam bertahan maupun bersaing, tetapi juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal pada bidangnya masing-masing dan dapat menghadapi tantangan perubahan yang terjadi. Era globalisasi merupakan perubahan global yang melanda seluruh dunia. Dampak yang terjadi sangatlah besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia di semua lapisan masyarakat. Globalisasi yang terjadi saat ini memberikan dampak yang signifikan bagi keberlangsungan hidup organisasi. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat di dalam bidang bisnis yang menuntut organisasi untuk lebih mampu beradaptasi, mempunyai ketahanan, mampu melakukan perubahan arah dengan cepat, dan memusatkan perhatiannya kepada pelanggan. Globalisasi ini juga dapat memunculkan bahaya sekaligus kesempatan bagi organisasi.
Globalisasi merupakan suatu sifat yang tidak bisa dihindari dan dicegah. Kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, komunikasi menghasilkan media yang canggih, sehingga mempermudah terjadinya globalisasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah menghubungkan manusia seluruh dunia dengan menjadi satu sistem komunikasi. Dampak-dampak yang terjadi akibat globalisasi. Dampak globalisasi ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif globalisasi yaitu: 1. Perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Globalisasi juga mendukung meningkatnya pembelajaran menjadi mengenal nilai tata sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bahasa lain yang telah maju dengan adanya globalisasi budaya-budaya. Budaya organisasi yang baik pada negara-negara maju dan diterapkan pada organisasi yang ada di negara ini. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam aktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. 3. Tingkat kehidupan suatu organisasi yang lebih baik. Dibukanya industri dan memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 4. Penguatan supremasi hukum dan perlindungan HAM. Globalisasi dapat mendukung kehidupan bangsa Indonesia melalui penguatan supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap lingkungan manusia. 5. Adaptasi etos kerja di dalam organisasi. Globalisasi di bidang sosial budaya dapat mendukung adaptasi peningkatan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain-lain. 6. Mempererat tali persaudaraan satu sama lainnya di dalam suatu organisasi. Dengan adanya globalisasi, berdampak juga di dalam mempererat tali silaturahmi dalam berorganisasi. Dikarenakan pada saat ini dalam berorganisasi manusia tidak lagi perlu jauh-jauh datang ke suatu tempat untuk bertemu dan berbicara dikarenakan sudah ada teknologi yang mendekatkan mereka. Yang ketujuh, mempermudah komunikasi antara sesama anggota di dalam sebuah organisasi. Dengan adanya globalisasi, informasi-informasi yang diberikan akan lebih mudah tersampaikan karena tidak melalui surat lagi yang harus membutuhkan waktu lama dalam penyampaiannya. Namun dengan berkembangnya globalisasi, pemberitaan komunikasi terhadap organisasi semakin mudah. Cukup dengan mengirimkan satu pesan saja, namun sudah sampai dengan cepat walaupun jarak yang berjauhan. Dampak negatif globalisasi. 1. Pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat di tengah globalisasi membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Yang kedua, sikap individualistik. Kemudahan yang ditawarkan teknologi di satu sisi dapat membuat orang merasa tidak lagi butuh orang lain di dalam beraktivitas dan lupa bahwa manusia adalah makhluk sosial. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Arus globalisasi yang hanya diikuti oleh sebagian kecil individu di lingkungan masyarakat di satu sisi memperdalam jurang pemisahan dan kesenjangan sosial jika tidak dijembatani sikap dan kepedulian sosial. Yang keempat, kurangnya peran masyarakat dalam penjagaan keamanan dan kedaulatan. Globalisasi di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan beresiko mengurangi peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Sebab peran tersebut dipertebal sebagai tanggung jawab pihak tentara dan polisi. 5. Perubahan pola pikir masyarakat. Perubahan
dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global dalam menghadapi pragmatisme, hedonisme, dan sikap primitif dan konsumerisme. 6. Manusia akan bersaing dengan robot. Pada zaman globalisasi saat ini, saingan manusia bukan lagi hanya manusia, melainkan robot juga udah menjadi saingan manusia. Dikarenakan perkembangan zaman ini, manusia hanya memprogram saja, namun menjalankan ala robot. Maka dari itu, pada zaman saat ini manusia dituntut harus hidup lebih berguna dan tidak lagi malas-malasan, agar tidak kalah dengan robot yang sudah dibuat. Di zaman globalisasi saat ini, banyak pengaruh yang mempengaruhi manusia, ada pengaruh yang positif dan ada juga pengaruh negatif. Sebagai menjadi remaja yang baik, kita harus memanfaatkan alat-alat teknologi yang sudah canggih sehingga mampu menguasainya. Kesimpulannya yaitu kita harus bersikap selektif dalam mengikuti perkembangan globalisasi. Ambillah sisi positif dari proses globalisasi. Dengan adanya proses globalisasi dalam kehidupan, kita dapat memperoleh informasi yang dengan cepat, membuat kehidupan kita semakin baik dan berkembangnya teknologi. Dan kita juga harus selektif dalam bergaul dan memilih organisasi apa yang kita pilih untuk hidup kita. Dan kita harus lebih pintar menahan diri agar kita tidak jatuh pada dampak-dampak negatif yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.